Nah itu, nah kalau kemudian kaitannya dengan pernyataan Menteri BUMN ya saya geli sampai sekarang kalau lihat pernyataan itu. 1,6 juta karyawan BUMN nganggur, kata siapa? Jadi kalau BUMN berubah menjadi koperasi bukan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BNI, salam Koperasi Indonesia. Selamat berjumpa di podcast Buka Mata Indonesia bersama saya, host baru, Dr. Baban Sarbana. Dan mudah-mudahan di podcast Buka Mata Indonesia ini kita akan mendapatkan informasi, inspirasi, dan edukasi tentang koperasi supaya menjadi koperasi yang modern. Bersama saya saat ini adalah Bung Kamarudin Batubara, Presidir Koperasi BMI Group, yang kita biasa sapa Bung Kambara. Assalamualaikum Bung Kambara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Baban. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan selamat atas penghargaan dari Himpunan Alumni IPB untuk kiprah para alumni termasuk Bung Kambara dalam menggiatkan koperasi dan desa di Indonesia. Ini tidak sembarang orang mendapat penghargaan ini. Bagaimana Bung Kambara melihat respon apresiasi dari berbagai pihak tentang gerakan koperasi? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya, karena ini bentuk apresiasi dari eksternal ya terhadap koperasi terutama, dan kita memang memasuki tahun 2021 untuk berkiprah di koperasi, dan kebetulan memang di daerah-daerah pedesaan, dan mudah-mudahan penghargaan ini betul-betul diberikan dan dimaknai bahwa koperasi itu ada ya, dan koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, jadi harus bisa merubah mindset yang selama ini orang kalau bicara koperasi di kepalanya cuma simpan pinjam, padahal koperasi itu adalah sebuah badan hukum ya, badan usaha yang bisa masuk ke semua sektor. Jadi ini mudah-mudahan bisa mencerahkan banyak pihak, tidak hanya berhenti di penghargaan itu, tapi bisa mensosialisasikan koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha yang bisa masuk ke semua sektor usaha. Saya dengar juga ada ide untuk bikin desa berkoperasi ya. Ya. Itu idenya untuk lebih membumikan lagi koperasi. Ya, koperasi ini adalah sebuah badan hukum, badan usaha yang sangat unik ya, karena dia orientasi bisnisnya itu adalah manfaat, benefit, ya, benefit oriented. Jadi harusnya di dalam berkoperasi itu yang diutamakan adalah kesejahteraan anggotanya. Ya. Nah, ini kemudian kalau kita ini elaborasi dengan baik, ini akan sangat sempurna kalau kita mulai dari desa. Dari desa yang kemudian kita mengajak masyarakat, kita mapping, ya kita mungkin bisa juga klaster-klaster di desa itu, pihak-pihak atau sumber daya yang ada di sana, baik sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya, apa yang bisa kita eksplor, yang kemudian kita bawa ke dalam bisnis koperasi. Misalnya bisa produksi. Ya, dari 3 kegiatan ekonomi itu kan ada produksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi. Nah, produksi apa yang bisa kita elaborasi atau bisa kita orbitkan di sebuah desa misalnya. Nah, kemudian bagaimana distribusinya? Bisa saja mungkin melibatkan anak muda, sehingga anak-anak muda ini juga lebih produktif. Apalagi sekarang era digital, ya. Nah, keterlibatan mereka itu bisa langsung, bisa juga dengan online gitu. Nah, konsumsi terutama berarti pasarnya tidak hanya di desa itu, jadi desa itu produksi, kemudian tentu targetnya juga desa itu surplusnya harus dilempar ke luar. Digital itu sangat mungkin. Sangat mungkin bisa terlebar, bisa beredar di seluruh Indonesia bahkan dunia itu. Ya, menarik ya, ide berkoperasi, desa berkoperasi nanti kita bahas. Tapi ini rupanya BMI ini dari bawah sampai ke atas kayaknya. Ini koperasi nasional yang sudah berkiprah
2 dekade lebih ya. Dan saya ingin membahas lebih ke yang agak ke atas nih, Bung Tambara, tentang kontroversi ya. Ini koperasi ini kan sebetulnya sebuah gagasan yang sangat istimewa tentang ekonomi kerakyatan, otomatis dengan ekonomi nasional juga. Cuma di dunia maya sekarang sedang ramai tentang koperasi ini, bagaimana dihubungkan dengan perusahaan nasional yang namanya BUMN. Ada yang mengatakan bahwa BUMN harus jadi koperasi, namanya kooperatisasi BUMN. Tapi menterinya bilang kalau BUMN diubah menjadi koperasi, langsung dia menyebutkan angka 1,6 juta menjadi pengangguran. Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi ini, kalau BUMN diubah menjadi koperasi, itu namanya inkonstitusional. Nah, kira-kira Bung Tambara mengambil sikapnya bagaimana terhadap isu yang banyak ini? Ya, pertama kita harus mendalami ya. Saya tahu ya banyak pro kontra, bahkan di grup-grup WhatsApp saya, dan bahkan ada yang nanya langsung, Japri gitu, bagaimana pendapat saya pribadi gitu. Ada beberapa hal ya yang harus kita bahas, terutama tentu tentang badan hukumnya. Badan hukum. Koperasi itu seperti apa, kemudian cakupan usahanya apa sih? Kemudian begitu juga dengan BUMN. BUMN ini kan badan usaha milik negara. Ya, ini kan dipraktekkan, didirikan untuk mengelaborasi pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak itu adalah harus dikuasai oleh negara. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Nah, sekarang kita pelan-pelan ini melihatnya. Kenapa teman kita Pak Suroto punya ide seperti itu? Saya mencoba mendalami semangatnya bahwa ada 4 poin kalau nggak salah yang disampaikan. Tapi secara umum saya bisa melihat bahwa ini sebuah kesempatan sebenarnya yang bisa yang bisa diberikan kepada masyarakat, bahwa dengan membuat BUMN misalnya dengan badan hukum koperasi, berarti orientasi bisnisnya betul-betul nanti benefit oriented. Iya, bukan profit, jadi manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Siapapun, misalnya PLN. Nanti siapapun yang tersambung dengan listrik, dia akan mendapatkan itu. Dan keuntungan yang diperoleh oleh PLN itu tentu akan di-share. Jadi shareholder ya, dari manfaatnya juga. Jadi kontribusinya juga sama ya, ada kontribusi di sana, saham. Nah, ini juga tentu sebuah pemikiran yang harus kita apresiasi. Nah, kalau kita melihat kemudian kan di undang-undangnya nggak boleh, dia ada perusahaan jawatan, perusahaan umum, sama persero gitu kan. Nah, kenapa? Kan kita boleh mundur dong. Hanya koperasi, cuma dia dibilang koperasi belum memungkinkan karena dianggap kurang menguntungkan. Nah, ini kan waktu itu mungkin mungkin yang menyusun undang-undang ini kurang piknik. Ya kan? Pasal 19 tahun 2003. Undang-undang nomor 19 tahun 2003. Ya mungkin dia kurang piknik, kurang literasi lah. Kurang bergaul. Iya, kurang literasi ya. Betul. Bahwa koperasi itu bisa masuk semuanya. Sekarang kita masuk ke persoalan BUMN. Boleh nggak koperasi? Kalau dari undang-undangnya ya nggak boleh di situ kan. Nah, undang-undang ini dibuat kapan? Kenapa nggak ada koperasi? Kan begitu. Kenapa harus PT? Iya. PT itu kan orientasinya profit. Iya. Sementara pasal 33 mengatakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, maka dengan dia koperasi kan badan hukumnya sejalan nih. Ya kan? Nah itu, nah kalau kemudian kaitannya dengan pernyataan Menteri BUMN ya saya geli sampai sekarang kalau lihat pernyataan itu. 1,6 juta karyawan BUMN nganggur, kata siapa? Tidak ada yang berkaitan dengan karyawannya tetap, bahkan pasti lebih sejahtera. Jadi kalau BUMN berubah menjadi koperasi bukan berarti memecat. Nggak ada yang dipecat, dan dia bahkan justru akan lebih sejahtera. Kenapa?
Karena mereka akan dapat benefit langsung maupun tidak langsung. Kalau Pak Suroto bilang mengubah dari objek menjadi subjek dari itu. Iya, betul. Idenya, betul. Yang selama ini dia menjadi objek, itu dari subjek. Dia pelaku, pemilik, pengguna, dan mendapat profit. pengendali. Otomatis selain dia mendapatkan gaji yang pasti lebih besar, ya, karena akan transparan gitu. Ya, kemudian manfaatnya dia sebagai karyawan juga sebagai pemilik, maka akan ada dia Iya. yang Jadi, disebut SHU. SHU. Ya, selama ini nggak dapat itu. nggak dapat ya. Insentif mungkin, Oh, jadi Ya. anggota koperasi itu pemilik, pengguna, pengguna, dan pengendali. dan itu tidak ada dalam entitas BUMN sekarang ya. Diambil Sebagai pemilik enggak, Enggak. pengguna konsumen ya, Iya. pengendali juga enggak, Nah, ya nggak punya hak, kita Benar, hanya jadi menerima. objek. Nah kalau kita kemudian lebih dalam lagi gitu ya, siapa sih yang duduk di BUMN BUMD? Gitu? Ya siapa? ya? Nah, iya kan? Siapa? Faktanya sekarang siapa? Yang duduk di sana? Siapa? Ya, Enggak. yang duduk di sana kan biasanya tim sukses, Tim sukses. ya kompeten katanya, debatable lah. Iya. Nah, tapi kalau dia dengan menjadi koperasi, ya akan lebih transparan. Karena proses pemilihannya nanti kan yang kompeten yang yang ditempatkan menduduki posisi tertentu. Nah, ya kita juga harus fair. BUMN dan BUMD ini kan seringnya jadi bancakan. Cawe-cawe. Ya dong. Faktanya begitu, kita harus jujur ini. Iya. Nah sekarang saya melihat itu kalau disebut inkonstitusional, ya kalau acuannya ke situ, Undang-Undang Dasar 1945 aja 4 kali diamandemen. Iya. Sebelum diamandemen itu bunyinya kan pasalnya itu kan cuma 3 ayat. Sekarang jadi 5 ayat. Ini kita baca dulu ya. Iya, Biar nggak dibilang hoax. Iya. Ya. Nah, Jadi tambahannya yang ayat 4 dan 5 4 dan 5 itu ada Oke. 2 tambahan tuh. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi Yes. dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, kelima. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah. Ya, kayaknya ada satu nafas dengan koperasi ya di ayat Itu kan ruhnya koperasi. Nomor 4 ini. Ya. Bersamaan, efisiensi, ini kayak ideologi koperasi. Iya, ini kan ruhnya koperasi. Iya. Saya bacain ya. Iya. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, ya, dengan prinsip kebersamaan. Itu koperasi. Koperasi. Iya. Di siapapun yang baca ini koperasi. Kalau dia BUMN dengan badan hukum PT nggak ada kebersamaan. Prakteknya begitu kan. Kebersamaan yang di situ aja. Jadi kalau dia sebuah koperasi, misalnya tarif dasar listrik TDL, itu akan dihitung tetap. Harus naik apa enggak? Iya. Keputusannya tidak bisa serta-merta Harus diperhitungkan matang. Iya. Ya, karena ini milik sama-sama itu. Iya. Iya kan menjadi lucu ya kalau misalnya TDL naik kemudian dengan bangga PLN mengekspos untung sekian. Atau Pertamina misalnya. Iya, Pertamina untung sekian, gas untung sekian, tapi setelah harga dinaikkan. Setelah harga dinaik. Kenapa harus dinaikkan kalau cuma mengejar keuntungan? Ingat, Iya. kalau di badan hukum koperasi benefit oriented. Iya. Ya. Nah, ini bisa saja dibuat bahwa PT pun bisa begitu selama konteksnya BUMN, BUMD, tapi prakteknya seperti apa? Begitu enggak? Nah, siapapun yang baca ini pasti arahnya ke sana. Iya. Ada ke koperasi. Nah, di sini kan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pemurnian rakyat. Ya. Tidak ada kekuasaan negara yang diambil. Hanya kemanfaatannya, Ya, hanya operasionalnya. Hak-haknya sebagai negara, prakteknya gimana? Kan bisa saja. Misalnya, sekarang mau kita kooperatifisasi gitu ya. Kan kita hitung. Yang punya negara berapa? Misalnya di PLN. Begitu di dalam hukumnya koperasi, tentu ada kewajiban yang harus diberikan negara. Kalau memang negara juga harus diberikan. Ya, konteksnya ini kan uang rakyat juga, gitu kan. Nah, kalau kemudian oke, kita hitung supaya fair dari keuntungan setiap tahun itu berapa negara dapat, berarti komposisi nanti kan. Di proporsi kan, proporsional. Sahamnya seperti apa gitu kan.
Nah ini kan yang akan nanti dihitung secara teknis, ya artinya dari keuntungan itu karena komposisi permodalannya di dominan negara, maka itu harus dikembalikan negara atau bahkan bisa saja dibuat ketentuan bahwa negara tetap harus punya 51% di situ. Iya, nah, masih apa namanya dominan. Kita kan membubarkan BUMN kata Erick Thohir. Justru beliau yang membubarkan banyak BUMN dan memerger gitu kan. Karena mungkin sahamnya dilusi gitu kan. Iya. Harusnya kan tugas Menteri BUMN itu untuk mempertahankan saham itu gitu. Jadi ini dan saya di awal saya sampaikan kita harus melihat sisi baiknya. Disebut inkonstitusional saya tidak sepakat. Karena undang-undang itu kan bisa dirubah. Iya, bisa diubah. Selama memang maka akan sangat bijaksana kalau kita merumuskan undang-undang itu, undang-undang apapun selalu arahnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan Koperasi BMI siap untuk betul-betul merumuskan itu. Kalau diajak siap gitu. Siap. Ya. Dan sudah proven ya bahwa perjalanan Koperasi BMI memang menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan. Kalau kita bicara secara praktek begitu kan, BMI ini awalnya kan BUMD. BUMD? Iya. 10 tahun begitu. 2000 berapa itu? 2003 sampai 2013. Itu program BUMD. BUMD. Oke. Ya, jadi kemudian LKM kan. LKM. Nah, kemudian itu kita karena pilihannya di Badan Hukum Koperasi, jadi hitung gono gininya. Oh gitu. Nah, kewajiban kita kepada Pemda karena Pemda punya uang di sini kita kembalikan. Jadi betul. Kalau misalnya dikembalikan ya bisa diteruskan. Bisa diteruskan. Ya, karena untuk ada kontribusi kepada negara itu kan. Nah, undang-undang koperasinya nggak begitu, dirubah lagi aja undang-undang koperasinya, emang kenapa? Iya. Jadi ini catatan penting ya. Koperasi BMI awalnya adalah bagian dari BUMD. Bagian dari BUMD. Jadi Milik Kabupaten Tangerang. Milik Kabupaten Tangerang. Ya Pak Erick Thohir, insya Allah bisa. Asal kita diajak diskusi kepala dingin untuk bisa merumuskan bagaimana koperasi menjadi bagian dari BUMN. Ya, kalau semangatnya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, iya, betul. Tentu kita duduk ya, melepaskan kepentingan pribadi dan golongan. Iya, betul. Yang dikedepankan adalah kepentingan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu baru kita betul-betul berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Jadi koperasi tidak hanya simpan pinjam, bisa masuk ke sana. Kalau dia sudah menjadi BUMN, PLN misalnya jadi milik koperasi atau baru punya koperasi, tentu rakyat akan jaga. Karena ini perusahaan saya, ya, saya setiap tahun bisa dapat dividen, dapat SHU, ya, dan saya juga kalau nakal nanti SHU saya berkurang, ya kan, ya nggak mungkin orang merusak rumah sendiri kan. Jadi kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang memang untuk kesejahteraan rakyat ini harus dibiasakan. Yeah. Ya. Jadi jangan kepentingan pribadi atau golongan. Ya, dari saham 51-49% sisa, ya sekarang siapa yang pegang? Ya kan? Lihat nanti. Ya kan? Jadi harusnya itu kan kalau dia jadi koperasi, ya ini bisa diskusikan lah. Selama solusinya untuk kesejahteraan rakyat pasti ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu lah ya. Yang ada jalan buntu ya. Iya. Dan ini kita lihat di sini, Bung Tambar kita baca ya. Iya. Cita-cita koperasi harus hidup dahulu, dihidupkan terus-menerus. Barulah bangun organisasi sebagai badan pelaksana cita-cita. Jadi berarti kan ini relate dengan pemikiran Bung Hatta. BUMN adalah organisasi sebagai badan pelaksana cita-cita. Cita-citanya mau apa? Mau PLN tarif dasar listrik murah. Kenapa harus mahal? Kan ada fixed cost, variable cost. Fixed cost, variable cost mana yang bisa ditekan? Iya, betul. Bagaimana kalau Suroto itu udah kesenjangan gaji, security dengan dirut dan komisaris sampai 500 kali. 500 kali ini kan keajaiban dunia mungkin. Iya. Kuenya 10 triliun. Iya. Jadi 10 ribu triliun. 10.000 triliun. Nah, iya. 7.000 triliun utang luar negeri. Yang nanggung
rakyat yang untung. Kok bangga sebagai menteri begitu kan? Iya, iya. Jadi ini betul-betul persoalan ideologis berarti ya? Ideologi. Ideologi. Dan bergaul dengan siapa? Oh, gitu. Iya, kalau literasinya kapitalis terus, ya begitu. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Bung Hatta menyampaikan juga seperti itu tadi. Nah, ini kan bagian dari ideologi koperasi yang Bung Kabar selalu ya di kita nih di Koperasi BMI selalu tiap kesempatan selalu cerita tentang ideologi koperasi SP2 GK3. Ya. Solidaritas, Peduli bersama, pemberdayaan, gotong royong, kesejahteraan bersama, kekeluargaan dan kemandirian. Kemandirian dan kekeluargaan. Kemandirian dan kekeluargaan. Ini kan bagian dari ideologi nih. Bagaimana menceritakan itu dengan bahasa ringkas saja. Supaya bisa menjadi semangat BUMN juga seperti itu yang relate dengan pasal 33 ayat 4 tadi. Iya, dengan solidaritas itu kan berarti kita solid ya, menjaga perusahaan kita. Bukan sulit ya. Bukan sulit, solid. Iya, solid menjaga perusahaan kita kan untuk mencapai apa? Kesejahteraan dan peduli sesama. Iya. Artinya sesama anggota harus peduli. Ya kan? Dari solidaritas mencapai peduli bersama, kemudian ada pemberdayaan. Ya kan, pemberdayaan ini siapa? Ya tadi karyawan-karyawannya tadi. Dia tidak hanya pekerja, tetapi dia akan mendapatkan dividen SHU kalau di koperasi. Yang selama ini dia pasti nggak dapat. Hanya insentif tahunan. Ya kan? Nah, harus kan di situ ada hak rakyat juga gitu. Itu hebatnya koperasi kan, sebagai pengguna, pemilik dan pengendali. Ya, dia sudah dengan setia menjadi pengguna sebagai konsumen, feedbacknya harusnya kan ada juga. Ya, sebagai apa? Bagi laba tahunan, SHU kalau di koperasi gitu kan. Nah, ini yang akan terjadi kalau dia menjadi BUMN, Badan Hukum Koperasi. Nah, kemudian tadi kan peduli sama, kemudian ada disebut dengan gotong royong. Ya kan? Bagaimana nanti sahamnya nggak perlu pinjam ke luar negeri? Bisa gotong royong. Nah, sekarang kita tanya itu apa itu namanya? Konsumen PLN itu berapa juta? Ya, semua rumah tangga lah. Nah, kalau misalnya ada 100 juta saja, ya sudah terjangkau listrik, udah sampai belum? Oke lah, kita anggap sampai. Kalau 100 juta, kemudian satu orang kita minta 1 juta, berarti 100 triliun. Ya kan, tadi 7.000 triliun pinjam gitu kan, bagaimana untuk mencapai itu? Kan bisa ditingkatkan terus gitu. Daripada pinjam ke luar negeri, yang kemudian keuntungannya lari ke luar negeri. Tapi kalau itu dengan secara gotong royong dilakukan oleh konsumennya PLN, konsumennya BBM itu, ya kan akan kembali lagi ke rakyat sejahtera. Iya kan, begitu. Karena apa? Dia menggunakan setiap hari pakai bensin, pakai Gojek, sebagai motor, mobil, dia akan semangat itu. Kalau perlu mungkin tuh bisa jadi tuh bensin diminum sama dia, karena SHU-nya supaya besar. Iya. Ya kan? Dia pakai bensin tuh, ini perusahaan saya, gitu kan. Ya, jadi kemudian apalagi kan tadi gotong royong tadi permodalannya sama. Ya kemandirian bangsa pun akan tercapai. Nggak perlu lagi pinjam ke luar negeri. Ya kan, itu kan kemandirian BUMN-nya juga terjadi. Sekarang bayangin aja 10.000 triliun asetnya, 7.000 utang luar negeri. Ini perusahaan kacau itu. Ya. Iya. Utangnya kebanyakan itu. Overdebt itu. Kalaupun berutang, utang baik lah ya. Iya, utang buruk lah. Nah, tadi kemandirian, kemudian apa lagi? Kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama otomatis. Badan usahanya aman, karyawannya nyaman, konsumennya bahagia. Jadi kalau dia ada dapat BBM misalnya, dia usaha nih. Kan BBM-nya kalau murah, usahanya jadi juga murah. Dan setiap dia banyak menggunakan, berarti kan dia memberikan keuntungan kepada perusahaan. Nanti akan dikonversi dalam bentuk SHU setiap tahun. Kan perhitungan SHU itu kan seperti kontribusi terhadap modal dan kontribusi terhadap pendapatan. Nah, berikutnya tadi kan kemandirian, baru kekeluargaan terakhir. Nah, semangat kekeluargaan kan pasti saling menjaga. Ya, yang disampaikan Bung Hatta itu kan,
Dia harus saling menjaga itu sebagai keluarga itu. Ya, jadi dia harus. Nih. Ya, apa bunyinya? Paham Koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif. Ya. Berakar pada adat istiadat Indonesia yang asli seperti gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai tuntutan zaman modern. Iya, iya kan? Nih kita lihat ya Bung Hatta nih. Iya, Bung Hatta menyampaikan itu, kita coba maknai lah. Gitu kan? Iya. Sebagai sebuah keluarga pasti saling menjaga. Iya. Ya, ini apa? Ada sedikit apa? Ya pesan-pesan yang harus dilakukan lah. Ada proses sosialisasi, ya, atau mungkin apapun namanya lah untuk membuat ini supaya satu visi gitu kan. Tidak ada yang dirusak gitu. Tidak ada yang dirampas. Negara kemudian mendirikan BUMN tujuannya apa? Ya, implementasi pesan 3 itu. Iya kan? Memberikan apa dari keuntungan sebesar-besarnya kepada masyarakat gitu kan. Begitu jadi koperasi ada yang hilang nggak? Malah lebih sempurna. Mungkin ada yang dirugikan mungkin. Itu persoalan lain. Artinya meskipun dia mendukung koperasi, tidak ada yang disalahi dari tujuan mendirikan BUMN terkait dengan hajat hidup orang banyak. Ya. Kalau jadi koperasi semua jadi rusak, baru saya di depan bilang itu nggak boleh. Boleh. Ya kan? Ini kita ngomong agak santai, ala praktisi kan. Kalau Suroto kan detail ya dengan teori-teorinya. Jadi intinya sangat mungkin BUMN itu menjadi koperasi. Kata kuncinya selama itu dirumuskan untuk implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 meskipun sudah diamandemen. Pasal 4-nya menjelaskan itu, menegaskan itu. Ya. Jadi ini agak lumayan nih kita ngobrol. Kopinya mana nih? Haus ini. Agak masih ditahan-tahan ya, ya. Pak Kambara ya. Bung Kambara masih ditahan-tahan, belum keluar semua nih. Belum. Silakan lagi. Jadi sekali lagi nih ya, masalahnya masalah ideologis sekali lagi ya, ideologis. Nah, kira-kira siapa yang bisa, kita oke lah sebagai praktisi, kemudian orang yang matang di jalan gitu, bukan di ruang-ruang diskusi kan. Bukan di Menara Gading. Bukan di Menara Gading. Tidak di Menara BMI lah insya Allah. Gitu. Nah, kira-kira siapa yang bisa kita ajak, kita bisa kolaborasi untuk bisa menggolkan gagasan ini? Stakeholdernya siapa? Stakeholdernya banyak ya, ada ya pasti government lah sebagai kita ajak semua. Kita ajak semua. Tadi ya, mindsetnya tadi untuk kesejahteraan bersama. Koperasi begitu. Iya. Bukan kesejahteraan sendiri. Oh gila loh. Security berjemur UMR. Terus 500 kali kata Suroto itu. Iya, 500 kali itu. Dan apa itu? Luar biasa ya. Jadi begitu ada yang happy di atas karena laba tinggi, ada yang menjerit-jerit di bawah. Iya. Karena harga mahal. Itu tidak boleh terjadi. Nah, itu juga kemudian begitu mahal harga, untung besar juga. Iya. Security tetap security gitu. Security. Jadi konsep dari Koperasi BMI kan ada pemberdayaan. Jadi ada. Termasuk security kita banyak diberdayakan itu. Jadi ada perubahan hidup ya. Iya. Itu. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bagian dari solusi untuk BUMN ke depan ya. Yeah. Bisa menjadi berbadan hukum koperasi, bukan menghilangkan semuanya. Nah, jadi tidak ada yang hilangkan. Tidak ada yang hilangkan. Disempurnakan malah. Oke, disempurnakan. Kira-kira yang menghambat siapa kemungkinannya? Ya, kemungkinan yang selama ini menikmati BUMN siapa jadi PT. Siapa kira-kira? Ya, pengusaha pasti. Oligarki. Bisa jadi. Sembilan cacing. Iya, oligarki gitu kan. Ya, kalau terganggu itu kan gimana kan? Jadi pasti ide baik, ideologi yang baik, warisan Bung Hatta ini kita eksekusi bisa jadi. Saya pernah ke rumah Bung Hatta ya, ketemu Profesor Sri Edi Subasono. Beliau cerita salah satu alasan Bung Hatta mundur dari Wapres, Wakil Presiden waktu itu, karena tidak setuju PLN dan Pertamina itu dan hukumnya PT. Coba itu. Betul itu. Ya, itu kata Profesor konfirm. Sri Edi Subasono itu yang bilang. Bung Hatta. Salah satu alasan beliau mundur jadi wakil presiden karena tidak setuju Pertamina ya, dan PLN itu dan hukumnya PT, maunya beliau koperasi. Dari situ dia mundur.
Dari duit tunggal jadi duit tanggal. Nggak tahu deh. Persoalan lain lagi. Ya. Oh itu ternyata ya. Nah, nanti Prof, Tapi confirm ya? Kita confirm. Saya dulu yang bilang begitu. Di mana-mana saya sampaikan itu. Jadi itu seintegritas itu Bung Hatta ya. Iya. Dan Oke. kita tahu kan Bung Hatta nih luar biasa, teladan yang luar biasa. Teladan yang Nggak pernah beliau mau naik haji pakai abidin kan? Atas biaya dinas. ada di apa Abidin itu atas biaya dinas. Atas biaya dinas. Ya benar. Iya. Apa hebatnya? Saya digaji oleh rakyat, misalnya sebagai pejabat. Iya. Masa sampai haji aja saya harus dibiayai? Ini ya. Sama dengan di BNI. Top manajemen itu, kan kita selalu ada undian umroh tuh, setiap tahun. Top manajemen itu nggak boleh ikut di undian. Iya. Kalau nanti ada level karyawan, ya level karyawan yang menengah ke bawah. Iya. Ya, Oke. di anggota, ada undian untuk anggota juga sama. Yang di atasnya nggak bisa. Nggak boleh ikut, dia kalau mau bayar sendiri gitu. Ya, pantasnya saya nggak pernah dapet tuh ya. Iya lah. Dokter kalau minta di gratis loh. Itu rupanya. Jadi kita nanti akan kupas lebih banyak ya tentang pemikiran Ya. kita di segmen Versi kita ya. Iya, versi kita. bebas. Iya, kalau udah versi kita kan yang mau yang protes juga lagi Iya. versi kita gitu. itu kan masih di pemikiran kalau Bung Hatta. Itu lah, Masih BMI pelan-pelan. implementasi. Ya, sudah kecil-kecilan sudah lah beberapa inilah ya. Iya. Sektor ya, udah masuk kita. Jadi ini sebagai penutup nih. Jadi ya Pak Menteri BUMN mengatakan bahwa koperasi akan menimbulkan pengangguran. Ada Pak Suroto, ada Pak Larto, ada banyak tokoh koperasi, tokoh BUMN yang kontroversi. Nah, terakhir, kira-kira posisinya Bung Kambara terhadap ide koperasi dan BUMN ini bagaimana? Ya, Mungkin maksudnya, closing statement. saya setuju. Setuju? Setuju BUMN itu dikoperasikan. Setuju BUMN dikoperasikan. Ya, undang-undangnya dirubah, boleh beban hukum koperasi. Oke. Kan misalnya kan kita punya banyak BUMN. Dari 191 sisa berapa sekarang? 109 kalau nggak salah ya. Ya kan, berapa yang udah Ya, banyak dibubarkan kan? Ya. Nanti kan beberapa dikoperasikan saja, kita uji. Diuji. Ya, kan? Oke. Jadi sekali lagi jangan melihatnya koperasi simpan pinjam saja. Koperasi simpan pinjam ini pun menarik sebenarnya kalau kita jujur. Ya. Ya aktivitasnya simpan pinjam, kenapa jadi koperasi? Jadi BPR aja. Jadi BPR. Supaya fair, jangan jadi pengusaha koperasi juga gitu loh. Jadi karena koperasi yang benar itu harus masuk ke semua sektor. Dari Sektor simpan pinjam, keuangan, sektor keuangan, masuk ke sektor real, sektor jasa, ya kan produksi. Kenapa? Karena ini kita punya anggota. BMI itu anggotanya sekarang 300.000 lebih, 306.000 atau 107.000 ya. Ini kan apa kebutuhan mereka dari ujung kaki sampai ujung rambut? Iya. Berarti harus produksi. Atau kita cari dulu misalnya dari mana barang ini untuk kemudian dikonsumsi oleh anggota kita gitu. Ini sama dengan BUMN juga ya. Nah, 129. apa bedanya? Sesimpel itu Ini sebenarnya. itu cuma kalau dibikin rumit ya, apapun jadi rumit. Apalagi udah mikir, wah ini Hansa hilang ini. Iya. Wah, masalah lagi nanti. Jadi ada singkatannya BMI, bikin mudah Indonesia. Bikin mudah Indonesia, BMI, bikin mudah Indonesia. Ya kan? Ya kalau nanti, wah ini kalau begini, wah lahan saya hilang nih. Nah, makanya merumuskan ini harus betul-betul untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan dan keadilan dan kemakmuran buat rakyat gitu. Ya. Bukan memperkaya yang sudah kaya. Kasih kesempatan kepada security tadi punya saham di BUMN itu gitu. Oke. Bisa dicicil. Bung Hatta di artikelnya nulis itu menyebutkan tuh bisa dicicil. Ada kredit ya. Oh ini dicicil misalnya dari gajian tiap bulan 100.000 misalnya. Tapi nanti tetap setiap tahunnya dapat dividen, dapat SHU gitu. Itu konsepnya. Jadi mungkin enggak. Ya, saya lebih tertarik bicara mencari apa sih maksudnya gitu. Iya. Kalau dicari kontranya banyak. Kita ini kan bangsa yang senang mencari kontra gitu. Agak sulit mengapresiasi pemikiran orang gitu. Iya betul. Ya. Kill the messenger. Kalau ada beda pendapat, yang ngasih pesan ya dibunuh. Iya, padahal kita coba belajar dari tokoh-tokoh founding father kita. Di meja diskusi ini tabrak-tabrakan, tampar-tamparan, tunjuk-tunjukkan. Tapi begitu keluar dari ruang sidang, itu ngopi bareng, ngerokok bersama.
Iya. Karena yang perang ide, bukan emosi gitu. Bukan Iya. kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa. Boleh berantem tentang ide dan gagasan. Iya. Tapi begitu keluar ruangan, kita saudara. Jadi Pak Erick Thohir juga mungkin ada sisi benarnya, Pak Suroto juga mungkin ada Benar di sisi, karena belum tahu Iya. lebih jauh tentang koperasi, Iya. ya kita tidak bisa salahkan. Tapi harusnya sebagai menteri, tahan dulu. Waktu itu boleh sebagai tim ses. Ini kan jadi podcast kali ini. Pembahasannya agak jauh, ini. agak lain. Ini harusnya sebagai menteri tidak boleh sesumbar begitu. Putusan Ya fakta beliau ini kebongkar sendiri. Ya. ngomong sendiri gitu kan. Jadi Iya. di situ makanya sebagai pejabat itu harus bisa berdiri di banyak tempat. Iya. Ya. Dan cukup literasi. Iya, Dr. Wawan Sabana sebagai pribadi itu tidak boleh bicara Ya asal ya. asal. Melekat dia sebagai menteri, ya nggak boleh dibicara emosional. Harus Iya. kuasai dulu Datanya, informasinya, maksudnya ini apa. Iya. Ya kan? Jangan cepat. Ini kan cepat itu nyamper tuh kayak tim sukses jadinya. Iya. Nah. Ya kita nggak tahu lah posisinya. Iya. Ya seperti itu. Ya Jadi, nanti baik-baik kita undang ke sini. iya kita diskusi sekali lagi ya. Koperasi BMI, Bung Kambara sebagai Presidir Koperasi BMI mengajak semua pihak berkolaborasi, mau sepakat, mau kontra pendapat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama satu meja, Selama seluruh warga negara Republik Indonesia tidak ada masalah. tidak ada masalah. Yang kita bertarung adalah soal ide dan gagasan. Sudah ide dan gagasan. Tidak ada soal pribadi. Bisa ajak dong koperasi-koperasi lain. Siapa aja silakan, daftar aja nanti. Daftar aja. Saya ingin ngobrol di situ, mau bantah semua yang Kambara sampaikan. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ya. Ya. Dan kuncinya tadi sekali lagi adalah ini adalah persoalan mungkin ideologinya yang berbeda ya. Tadi sudah dibahas tentang ideologi koperasi, nanti kita akan bahas di podcast-podcast yang lainnya. Oke, terasa udah berapa menit? 30 menit, cukup? Cukup. Pak Bung Kambara, terima Ini kasih kopinya belum datang. Benar. Mana ini kopinya ini? Bung Kambara, terima kasih sekali lagi. Sangat mungkin koperasi BUMN menjadi koperasi dengan syarat undang-undangnya diubah dan kemudian ajak seluruh pihak stakeholder untuk diskusi dengan kepala dingin untuk menjadikan BUMN mengimplementasi ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih sekali lagi atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Nah, tunggu dulu nih. ngopi dulu. Transit di luar ya. Ini kan kopi Rindu Benteng. Kopi Rindu Benteng. Punya koperasi nih. Aduh. Terima kasih banyak. Oh, ini sponsor ini. Mana dulu? Buka-buka. Oh, belum bayar itu. Ini Terima dulu. kasih banyak. Sambil ngopi-ngopi, saya tutup. Salam BMI, salam Koperasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.